sudah sampai di minggu yang kedua di bulan September. Nah, adik-adik, Kak Kisha mau tanya nih. Adik-adik, ada yang masih ingat tidak tema kita di bulan September ini? Iya, selengkap senjata alam. Ternyata adik-adik ini masih ingat tema kita di bulan September ini, Kak. Iya Kak Keisha. Oke, sekarang semua mulai. Torang punya ibadah. Mari adik-adik yang masih berdiri berjalan-jalan, duduk dulu yang manis. Yang masih makan, simpan dulu makanannya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru Tuhan. Terima kasih. Di hari yang minggu ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Biarlah Kau terus tuntun kami, Kau terus berkati kami. Biarlah dalam ibadah ini kami mendapatkan sesuatu yang baru daripadamu Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan segala baik, seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita semangat, kita mau memuji Tuhan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam
kita sudah memuji Tuhan. Dan Mari adik-adik kita siapkan hati. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari duduk tenang. Duduk manis. Berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kaulah yang terutama.
Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, layakanlah kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun, membantu kami agar mengerti setiap apa yang Engkau maksud. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Hello kids, salam sejahtera buat kita semua. Nah, adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, inilah saat yang terbaik untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan tema di bulan September ini kita akan belajar bersama-sama tentang Armor of God. Nah, adik-adik, Kak Santi mau tanya, apakah Kak adik-adik pernah melihat seorang tentara atau prajurit? Pernah tidak? Pastinya adik-adik semuanya sudah pernah melihat. Nah, biasanya kalau seorang prajurit itu, dia badannya apa? Tegap, dia kuat. Jadi nggak ada kalau seorang prajurit itu lemah, lesu, loyo. Yang namanya prajurit pasti dia tegap, kuat, dia akan berdiri tegap adik-adik. Dan pastinya dia tidak akan ketinggalan untuk memakai perlengkapan senjatanya. Nah, dan di Alkitab hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Di situ menjelaskan tentang seluruh perlengkapan senjata Allah. Nanti kita akan baca bersama-sama, tetapi kita akan membaca hanya di dalam Efesus pasal 6 mulai ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ayo ambil Alkitabnya, kemudian kita akan baca bersama-sama. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 15 bunyi firman Tuhan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Ingat ya bahwa iblis itu dia selalu mencari waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk dia menggoda kita. Iblis itu selalu dia memperhatikan kehidupan kita. Dia selalu ada di sekitar kita. Namun, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pahlawannya Tuhan, kita tidak boleh kalah terhadap serangan daripada iblis. Terus Kak, apa sih yang iblis lakukan kepada kita? Nah, biasanya ketika iblis menunggu waktu yang tepat itu seperti apa? Pada saat kita lemah, pada saat kita tidak siap. Nah, disitulah iblis masuk dan menyerang kita. Dia menyerang kita lewat apa? Lewat kebohongan, kemalasan, kebencian, kemarahan. Iblis senang sekali dia menyerang seperti kita.
Makanya kita menjadi anak-anak yang apa? Mulai malas, menjadi anak-anak yang suka berbohong, menjadi anak-anak yang membenci kepada teman-temannya, kepada kakak-kakaknya, menjadi anak yang iri hati. Nah, iblis sangat senang ketika dia mulai melawan kita, menyerang kita ketika kita adik-adik dalam keadaan lemah, kita tidak siap. Nah, maka daripada itu, supaya kita bisa melawan tipu daya si iblis, kita harus apa firman Tuhan berkata? Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau contoh kita pergi ke medan perang seperti para prajurit itu, ketika mereka pergi ke medan perang untuk berperang dan mereka tidak membawa perlengkapan senjata mereka, pasti mereka akan kalah, pasti mereka akan terbunuh oleh musuh mereka karena mereka tidak membawa perlengkapan senjata mereka. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah agar supaya kita bisa melawan tipu daya muslihat iblis. Ingat, apakah kalian masih ingat? Minggu kemarin Kak Juan bilang apa? Musuh kita itu bukan teman kita, musuh kita itu bukan kakak kita, tapi musuh kita itu adalah iblis, penguasa-penguasa di udara yang mencoba menyerang kita. Jadi jangan menganggap teman kita adalah musuh kita. Itu tidak benar ya, teman kita harus kita kasihi. Nah, sekarang adik-adik harus tahu, harus memahami supaya kita tidak diserang oleh iblis, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama Kak, apa yang harus kita kenakan? Nah, di dalam Efesus 6 ayat 14, di situ dijelaskan ada ikat pinggang kebenaran. Nah, ikat pinggang kebenaran itu di mana waktu kita pakai? Ya tentunya Kak, ikat pinggang itu dipakai di pinggang Kak. Iya betul sekali, ikat pinggang itu dipakai di tengah tubuh kita. Untuk apa adik-adik? Untuk bisa mengencangkan pakaian kita. Ya, jadi yang pertama kita harus memakai ikat pinggang kebenaran. Hal yang pertama yang adik-adik harus tahu bahwa kebenaran itu kita dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran itu bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kebenaran. Sehingga kita tahu bahwa ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita tidak dengan mudah mengikuti bujukan, rayuan setan yang menggoda kita, membohongi kita bahwa kita anak lemah, kita anak-anak gagal, kita bukan anak-anak Tuhan. Jadi kebenaran yang kita harus tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Dan Tuhan adalah satu-satunya pusat kebenaran kita. Dan tentunya kalau Tuhan adalah pusat kebenaran kita sudah tahu kita sudah dibenarkan. Kita harus menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Tindakan kita harus benar, perkataan kita harus benar. Sehingga ketika iblis mulai mendakwa kita dengan perkataan-perkataan bohong, perkataan-perkataan yang tidak benar, kita mampu melawan, kita mampu menangkis. Karena hal yang pertama yang kita pakai adalah ikat pinggang kebenaran. Nah, terus yang kedua, perlengkapan senjata apa yang harus kita pakai? Tadi ikat pinggang. Yang kedua itu adalah baju sirah keadilan. Itu tadi kita baca di mana? Efesus 6 ayat yang 14. Baju sirah keadilan, baju sirah itu dipakai di depan sini. Kenapa kita harus pakai baju sirah? Ketika seorang prajurit dia maju ke medan perang, dia harus melindungi tubuhnya ini, bagian depannya ini, karena ini sangat vital adik-adik. Ketika musuh menyerang, kalau dia tidak memakai baju sirah dan kena ke jantung, ke hati, dia bisa meninggal.
meninggal, dia bisa mati di medan perang. Makanya seorang prajurit yang bertarung, dia harus memakai baju sirah. Nah, begitu juga dengan kita. Kita harus menjaga hati ini. Di dalam Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Harus waspada menjaga hati kita. Kenapa Kak kita harus jaga dalam segala kewaspadaan? Karena di dalam Markus 7 ayat 21 bahwa di dalam hati ini keluar bermacam-macam dosa. Kebencian, iri hati, dendam. Nanti adik-adik bisa baca di Markus 7. Makanya firman Tuhan bilang jaga hati. Kita jaga dengan apa? Baju sirah. Hati kita ini harus adil. Tuhan itu adil. Kita juga anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang penuh dengan keadilan. Jaga hati ini supaya iblis tidak masuk ke dalam hati kita sehingga iblis bisa memperdaya kita. Kita tidak menjadi anak-anak yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi ingat ya, kita harus pakai baju sirah sehingga ketika iblis mau masuk ke dalam hati kita itu tidak bisa karena kita menjaga hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlengkapan senjata Allah apa yang harus kita pakai? Yang ketiga yang harus kita pakai itu adalah kasut kerelaan. Kasut kerelaan di sini adalah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu di Efesus 6 ayat yang ke-15. Maksudnya apa Kak? Nah, kasut itu kan sepatu, sendal yang kita pakai. Berarti kita harus memiliki kerelaan untuk kita berjalan, mencari jiwa. Buat siapa? Buat Tuhan, buat kerajaannya Tuhan. Kita harus mencari jiwa untuk diselamatkan dan datang kepada Tuhan. Jadi mulai dari sekarang perlengkapan senjata Allah yang harus kita pakai, kita harus memberitakan Injil kepada semua orang. Kita harus memberitakan kabar baik kepada semua orang yang kita jumpai. Kita harus saksikan Tuhan Yesus itu penolong, Tuhan Yesus itu penyelamat. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang beroleh keselamatan itu kalau tidak melalui Tuhan. Jadi kita harus masih kecil, kita harus belajar untuk bersaksi, memberitakan Injil kepada teman-teman kita. Dan yang keempat, perlengkapan senjata apa yang harus kita pakai untuk kita melawan iblis, terhadap serangan daripada iblis. Yang terakhir adalah perisai iman. Nah, itu yang terakhir. Perisai iman. Perisai iman itu fungsinya apa? Untuk menangkis para musuh, misalnya mereka memanah gitu. Jadi seorang prajurit dia tangkis gitu, supaya tidak mengena ke seluruh tubuhnya gitu. Jadi dia tangkis panah-panah yang akan dilontarkan kepada dia. Begitu juga dengan kita terhadap serangan-serangan iblis. Kita harus menangkis dengan perisai iman. Kita harus beriman, mempercayai bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan itu akan selalu menolong, melindungi, dan menjagai kita. Dengan iman kita harus percaya bahwa Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dalam keadaan tidak baik, kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, mama papa lagi sedih. Kita harus mengatakan kepada mama papa untuk memiliki iman. Makanya sangat perlu untuk kita memiliki perisai iman. Nah, adik-adik, jadi itu sudah perlengkapan senjata Allah yang harus kita pakai. Kalau kita sudah memiliki perlengkapan senjata Allah, kita akan seperti prajurit yang siap untuk berperang. Kita akan menjadi anak-anak yang kuat, yang tidak akan terkalahkan oleh apapun, oleh serangan iblis sekalipun, oleh musuh, oleh setan yang coba menyerang kita, itu tidak akan bisa. Karena kita mulai memperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan,
kasut kerelaan memberitakan Injil, sampai kepada perisai iman. Kak Santi percaya iblis akan lari, iblis akan meninggalkan kita, iblis akan takut karena kita sudah memakai perlengkapan senjata Allah dan kita pasti akan menang. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan saat ini kita akan berdoa. Ayo, semuanya cuci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di hari ini Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Kami sudah datang kepadamu untuk beribadah. Kami percaya Tuhan, ketika kami beribadah, kami diberkati. Kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama itu akan bertumbuh, itu akan mudah diingat oleh anak-anak. Mereka akan tahu bagaimana cara untuk mereka memakai perlengkapan senjata Allah. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang menguduskan setiap anak-anak yang ada. Sehingga mereka tidak diperdaya oleh tipu muslihat iblis. Mereka menjadi anak-anak yang berdiri tegak. Mereka boleh melawan setiap godaan-godaan daripada iblis untuk menggoda kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya setiap firman kebenaran yang sudah kami taburkan itu tidak akan sia-sia. Namun firman kebenaran itu akan bertumbuh di setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami meminta kepadamu untuk kiranya Tuhan memberkati kami semua. Biarlah berkat yang berasal daripada Tuhan akan senantiasa memberkati, akan senantiasa melindungi, akan senantiasa menyertai, bahkan menyinari kami dengan damai sejahtera. Kami menjadi anak-anak yang kuat, bukan menjadi anak-anak yang lemah. Kami menjadi anak-anak yang berdiri tegak, bukan kami menjadi anak-anak yang menunduk kepala kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik gimana? Apakah kita mau menjadi adik-adik yang kalah? Tadi kan kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Berarti sekarang kita sudah siap memakai perlengkapan senjata Allah supaya kita tidak dibodoh-bodohi oleh iblis. Dan Kak Santi percaya kita menjadi anak-anak yang kuat, tentaranya Kristus. Kita akan berdiri bersama-sama dengan Tuhan untuk menjadi pemenang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.